Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Fi bayani mahiyatin nafi wal isbat, di dalam menjelaskan cara berzikir nafi dan isbat. Wa amma mahiyatun nafi wal isbat, adapun berzikir nafi dan isbat, atau berzikir nafi dan berzikir isbat, atau nafi isbat, wa huwa afdalun, itu lebih utama, wa syaddun, lan lebih dahsyat apanya, taksiron, dampaknya. Wa huwa, yang dimaksud dengan nafi isbat yaitu kalimatun la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalu ma qultu ana, zikir yang paling utama yang aku ucapkan atau yang diucapkan olehku, wan nabiyuna, dan diucapkan oleh para nabi-nabi min qabli, yang sebelum aku, adalah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan atau berzikir kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dengan ikhlas dan tulus, dengan tulus dan ikhlas, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Summa qala, lalu beliau bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim, orang yang ahli membaca la ilaha illallah, yang bisa mendaumkan di dalam membacanya dan mengamalkan kandungannya, itu tidak akan menemui kesunyian fi kuburihim, di dalam kuburnya, wala fi nusyurihim, dan tidak akan menemukan kesunyian pula di saat bangkit dari kuburnya atau dari kubur. Summa qala, lalu beliau bersabda, lau jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban laghfarallahu lahu dzalik. Lau jaa, kalau seseorang, lau jaa qailun, kalau seseorang datang atau seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, datang kepada Allah, jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban, seseorang yang ahli mengucapkan, ahli berzikir atau mendawamkan la ilaha illallah, datang kepada Allah dengan membawa dosa besar, dosa banyak, dengan membawa dosa banyak, bi qurbil ardi, yang mana dosa banyak itu hampir seluruhnya bumi,
laghfarallahu lahu dzalik, Allah pasti mengampuni semua dosa-dosa tersebut dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hadhil kalimatut thayyibah, dan kalimat ini juga disebut dengan nama kalimat thayyibah. Kama tutahhiru dzakirani syirki, kama tutahhiru dzakirani syirkil jali, sebagaimana mensucikan penzikirnya dari syirik jali. Tutahhiruhu anis syirkil khafi, dan juga mensucikan dari syirik khafi. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan juga bisa menjadikan orang yang ahli menzikir la ilaha illallah menjadi orang yang khalisan mukhlisan, menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Wa aidan, dan juga inna hadhil kalimata, oh sesungguhnya kalimat ini kalimat la ilaha illallah itu tujarradul quluba, bisa mengosongkan hati an hujubil alaikil unsuriyah, bisa mengosongkan hati dari tirai penghalang, karena hubungan unsur. Bukan hanya itu, wa tuzakkin nufusanir radail, dan juga bisa membersihkan jiwa anir radail dari berbagai kekotoran, wasifatil hayawaniyah, dan membersihkan dari sifat-sifat kebinatangan. Wa takshifu, dan bisa membuka lidzakiriha 'ala dawam, bagi penzikirnya, bagi orang-orang yang menzikirkan la ilaha illallah dengan dawam, wasidqi, dan benar, wal ikhlasi, dan ikhlas. Itu akan bisa membuka al-ulum al-ladunniyah, bisa membuka ilmu laduni, ilmu yang dilimpahkan langsung dari Allah, dan juga wal asrar al-ghaibiyah, dan akan terbuka, akan membuka rahasia-rahasia gaib. Wa tasyhadu anwa tajalliyatil ilahiyah, ia juga akan menyaksikan penampakan kekuasaan ilahi. Wa tasyhadu, menyaksikan anwa tajalliyatil ilahiyah, penampakan kekuasaan ilahiyah. Semua itu terjadi akan berfungsi bisyartin ahdiha, dengan syarat ahli membaca la ilaha illallah, ahli orang-orang yang ahli menzikirkan la ilaha illallah akan berfungsi sama seperti yang telah disebutkan. Syaratnya bisyarti ahdiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah, dengan syarat pengambilan kalimah la ilaha illallah tersebut, ijazah kalimat tersebut, mendapatkan kalimat tersebut, pengambilan kalimat tersebut didapatkan min qalbin taqiyyin, dari seorang hamba Allah yang takwa, naqiyin, dan juga bersih atau bening, mimma siwallah, dari segala apapun selain Allah. La bi kulli kalimatin tusma'u min afahil ammah, tidak seperti sembarang kalimat yang ia dengar dari mulut-mulut orang awam. Wa in kana lafdun wahidan, atau wa in kana lafdun wahidun, walaupun lafadznya sama, kalimahnya sama,
lakin fil makna tafawutun, tetapi dalam penghayatan terhadap maknanya bertingkat-tingkat. Li'annal qalba yahya, sebab hati akan bisa hidup idza akhadha badra tauhid min qalbin hayyin, apabila mengambil benih tauhid dari hati yang juga hidup. Fayakunu badran kamilan, sehingga benih itu akan tumbuh dengan sempurna.